Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar rezeki, lancar urusan selalu ya, amin. Nah teman-teman, di kegiatan hari ini adalah lanjutan video tadi, di mana pagi harinya aku ada nyuci baju ya teman-teman. Jadi sekalian mau aku jemur. Berhubung akhir-akhir ini udah musim hujan, dari hujannya tuh nggak sore aja ya, pagi, siang, bahkan sampai malam. Jadinya aku jemurnya di teras aja, karena biar nggak bolak-balik angkat jemuran gitu ya. Untuk teman-teman yang memiliki aktivitas keluar rumah, harap hati-hati ya, karena udah masuk musim hujan. Biasanya jalanan tuh suka licin gitu ya. Terus juga dalam berkendara pelan-pelan aja, yang penting stay safe sampai tujuan, aman, nggak usah ngebut-ngebut gitu ya. Nah teman-teman, selain aku ada kegiatan rumah tangga, di hari ini juga aku pengen bikin cemilan, memanfaatkan waktu luang aku dan juga memanfaatkan bahan yang ada. Karena pas mudik kemarin aku dikasih oleh-oleh pisang satu sisir sama eyang aku, pisang Ambon nangka gitu ya, belum matang tapi udah tua gitu. Aku takutnya itu nanti keburu matang, karena kalau keburu matang pasti nggak habis gitu ya, karena olahan matang kan pastinya kue-kue basah. Makanya sebelum matang gitu ya, aku mau bikin keripik pisang aja, hitung-hitung sebagai untuk stok cemilan di rumah supaya lebih menghemat ya teman-teman. Karena di sini kan aku hanya full ibu rumah tangga, jadi masih ada waktu senggang buat memanfaatkan waktu diisi dengan membuat cemilan sederhana yang mana gampang dibuat, terus juga bahan-bahannya sederhana. Teman-teman juga pasti bisa bikin di sana, tapi ini bermanfaat ya untuk stok cemilan, karena kadang-kadang stok cemilan itu bukan hanya untuk pribadi, tapi kalau misal ada tamu gitu. Nah ini si pisangnya tadi udah aku kupas semua, terus aku rendam pakai air, dikasih garam sedikit biar nggak menghitam. Nah teman-teman, rencananya tuh aku mau ini ya pakai serutan, tapi ini malah jeblok ya Allah. Akhirnya aku nggak jadi, karena aku nggak punya serutan seriping atau serutan keripik yang tipis-tipis itu. Tadinya mau pakai serutan yang bentuk korek api, tapi malahan jatuh ya ke dalam wajannya. Terus aku akalin pakai peeler atau pengupas kulit sayur dan buah, tapi tuh hasilnya nggak rata gitu. Padahal sebenarnya tipisnya tuh bagus. Aku bingung banget, sampai akhirnya nanti aku potong-potong aja pakai pisau, karena ini harus dibikin hari ini ya, karena udah terlanjur dikupas. Nanti kalau keburu matang malah repot gitu. Mau bikin cemilan apa, dapetnya pasti banyak banget. Kalau misal udah matang kan pasti paling bikinnya kayak nagasari atau pisang goreng gitu ya, nanti terlalu banyak nggak kemakan. Kalau cemilan kering kayak gini kan bisa di stok untuk beberapa hari ke depan, nggak basi. Nah pada akhirnya aku potong-potong aja pakai pisau, meskipun mungkin ini tingkat ketipisan dan ketebalannya berbeda-beda, cenderung lebih tebal ya kalau pakai pisau. Tapi ya udahlah, daripada nggak sama sekali. Yang penting aku gorengnya tuh bener-bener sampai matang, jadi crispy, bener-bener sampai yang tanek gitu ya teman-teman. Ini aku potong-potongnya kayak gini aja, agak membulat gitu supaya nggak terlalu makan tempat pas menggoreng. Kalau panjang-panjang gitu kan makan tempat banget dan juga makan minyak ya, karena kalau nggak pakai wajan yang besar, terus juga minyak yang banyak, nanti matangnya nggak merata. Jadi aku iris oval atau bulat-bulat aja. Kadang-kadang orang suka nyepelein bikin cemilan gitu ya, padahal kalau nggak bikin cemilan juga kita sering melakukan aktivitas jajan, kadang nyariin cemilan kering gitu ya kalau lagi gabut. Makanya di sini kalau aku lagi punya bahan baku, aku pasti sempetin untuk bikin cemilan ya teman-teman. Karena di sisi lain aku dan suami aku juga hobi ngemil, apalagi kalau lagi ngobrol, lagi nonton bola gitu, kadang suka nyariin cemilan karena buat temen ngeteh atau ngopi. Nah ini setelah pisangnya setengah matang gitu, sudah agak kaku, aku tambahin air larutan bawang putih dan garam, jadi biar keripiknya itu gurih ya. Terus aku aduk balik aja, dibalik itulah ya sebentar aja sampai si pisangnya ini nanti matang. Sebenarnya kalau tipis-tipis tuh cepet matang, tapi ini kan karena pakai pisau ya agak tebal. Nah ini aku iris-iris lagi pisangnya seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau keadaan dapurku berantakan. Terus di situ juga ada air cucian beras nanti buat nyiram bunga di depan. Terus ada lalat lagi. Kebetulan tadi mungkin ada lalat gitu mencrok atau hinggap, dan alhamdulillahnya tuh hinggapnya di air cucian beras, jadi ya aman gitu ya. Nanti mau aku buang buat siram tanaman. Terus karena memang kalau lagi berbikinan gini agak rempong, jadi tuh keadaan dapur agak berantakan. Tapi setelah aku selesai bikin cemilan, nanti aku beresin semua dapur aku. Nah
Nah ini per sekali goreng itu aku pakai pisangnya tuh 2 buah ya. Aku potong tipis-tipis gitu. Ini sih udah maksimal banget aku usahain tipis, tapi yang namanya potong manual nggak pakai serutan ya tetap aja ya nggak bisa sama rata gitu ketebalannya. Meskipun ini cemilan sederhana, keripik pisang, tapi kalau beli mateng juga agak lumayan ya. Harganya udah berapa tuh? Per plastiknya 10.000, kemasan 200 gram ya, kalau nggak salah 200 atau 150 gram gitu. Nah ini kalau udah bunyi kemerasak, tahu nggak kemerasak bahasanya? Bahasa Indonesianya kemerasak itu apa sih? Kayak bunyi gitulah ya, garing gitu diangkat. Terus ini remahan-remahan bawang putihnya aku ambil pakai saringan minyak. Kalau beli di pasaran harga stripping pisang ini atau keripik pisang ini sampai 50 sampai 60.000 per kilo ya teman-teman. Tapi kalau bikin sendiri kan lumayan ya kalau ada bahannya. Jadi kayak aku sendiri kadang-kadang suka mengisi waktu luang aku dengan kayak gini karena pasti lebih bermanfaat gitu ya. Yang namanya makanan, meskipun cemilan itu bukan bahan pokok makanan utama, tapi juga dibutuhin ya. Kalau kita nggak punya cemilan juga kadang suka nyari-nyari, beli di luar, gabut. Ya akhirnya makan budget lagi. Jadi ya kayak gini, alhamdulillah ada bahannya. Kadang juga aku suka bikin keripik ubi, terus juga keripik singkong. Pas pinjem ini ya serutan stripping atau keripik, tapi aku tuh lupa bahwa kemarin tuh pas pulang dari tempat mudik nggak sekalian pinjem serutannya gitu. Jadi udah di jalan baru inget, ya udahlah ya akhirnya pakai pisau aja. Oh ya teman-teman, gimana kegiatannya hari ini? Semoga masih awal bulan November, kegiatannya masih bersemangat ya, terutama untuk ibu rumah tangga yang sedang berusaha mengatur budget rumah tangganya. Nah ini hasilnya kriuk sih, meskipun agak tebel gini ya. Jadi ada yang tipis, ada yang tebel gitu. Yang penting tetap kriuk dan mateng gitu ya, jadinya tuh nggak gembos. Aku juga lebih suka cemilan tradisional atau cemilan jadul kayak gini sih teman-teman, daripada cemilan yang modern gitu. Nggak tahu kenapa deh, kayaknya tuh ngemil pakai teh manis atau pakai kopi aja tuh udah enak sekali. Jadi budget cemilan atau jajan kadang-kadang suka disepelein ya, karena mungkin dianggap sepele, nggak seberapa. Tapi justru sebagian ibu rumah tangga itu boncos di bagian pos budget jajan atau cemilan. Jadi untuk mengantisipasi atau menghemat budget jajan ya dengan cara kadang-kadang kita harus kreatif bikin cemilan sendiri ya. Waktu itu ada yang komen gitu, gimana caranya untuk menghemat anggaran budget jajan. Kalau aku sih diselingin dengan bikin cemilan sendiri ya, supaya kalau ada stok cemilan di rumah gitu kan jadi nggak cari-cari cemilan di luar. Meskipun tetap sih ya pengen cemilan di luar, cuman kan dia jadi terminimalisir. Misalnya perut kondisikan udah kenyang makan sendiri di rumah, terus pengen ngemil ada cemilan bareng ngeteh atau kopi, jadinya tuh kalau keadaan perut udah kenyang terus ngemil biasanya kan happy, jadi nggak kepikiran untuk cari cemilan di luar ya. Adapun mungkin tetap jajan di luar ya, tapi kan tidak sesering kalau misal tidak ada stok cemilan di rumah gitu. Nah ini tuh aku lumayan lama bikin keripik pisangnya teman-teman, karena kan agak lumayan banyak, sebenarnya bukan agak lumayan banyak, tapi pisangnya tuh gede-gede banget gitu. Jadi alhamdulillah lah ya, jadi nanti bisa buat 1 toples kerupuk gitu loh. Lumayan banget hasilnya, bisa untuk mungkin stokan 1 minggu ke depan. Banyak orang yang bertanya gimana caranya untuk meminimalisir atau menghemat anggaran jajan. Tapi kalau misal dijawab, ya diselingin dengan membuat cemilan sendiri atau usahakan masak sendiri di rumah biar kondisi perut selalu kenyang. Kadang-kadang tuh tetap aja ya ada alasan ini itu gitu. Kadang-kadang mager bikin cemilannya atau takut gagal. Sebenarnya kan latihan seperti ini supaya menambah skill kita dalam membuat makanan ya teman-teman, baik makanan pokok maupun cemilan seperti ini. Semakin sering kita mencoba akan semakin bagus juga skill ataupun kemampuan kita membuat makanan. Apalagi di zaman sekarang tutorial resep itu udah bertebaran di mana-mana, di seluruh media sosial itu banyak sekali, dari yang cara paling detail sampai cara yang paling simple itu ada
tips and triknya. Jadi kita tuh dimudahkan banget dengan fasilitas sosial media yang ada, membantu kita dalam membuat apapun ya, termasuk dalam membuat cemilan. Jadi kalau bisa manfaatin fasilitas sosial media dan teknologi yang ada di zaman sekarang, dan juga manfaatin waktu luang agar waktu kita menjadi lebih bermanfaat. Nah ini tuh keripik pisangnya udah matang jadi satu baskom penuh seperti ini. Aku nanti tunggu dingin, baru nanti aku masukin ke dalam toples. Lanjut, setelah kegiatan bikin cemilan ataupun masak-masak biasanya terbitlah perabotan kotor. Jadi sekarang aku mau sekalian cuci perabotannya teman-teman biar lega gitu ya. Jadi tuh nggak capek ngelihatnya. Karena kadang kalau abis bikinan cemilan nih, siapa yang juga sependapat sama aku, cemilan itu kan agak lama gitu ya bikinnya. Nanti udah capek terus kita tunda pekerjaan ini bersih-bersih perabotan atau cuci piring, yang ada tuh magernya sampai nanti gitu. Karena kan setelah bikin cemilan pasti kita pengennya rebahan gitu ya. Jadi selagi masih di dapur langsung aja gercepin, paling apalagi ini tuh nggak seberapa ya. Kalau langsung diberesin biasanya tuh nggak terlalu capek gitu teman-teman. Langsung aja gaspol selesai, cuma memerlukan sedikit waktu. Tapi kalau ditunda-tunda, alhasil tuh nanti sampai nanti nggak dikerjain. Alhasil malah semakin menumpuk perabotan kotor kita. Karena ibu-ibu tuh paling males yang ngelihat perabotan kotor tuh makin bertumpuk. Aku pun begitu, kalau misalnya ada sedikit di wastafel aku tunda nanti malah nggak keburu dikerjain, yang ada tuh malah makin numpuk. Kalau udah makin numpuk makin males ngerjainnya, terus suntuk pulang lihatnya. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan semangat, serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Terima kasih atas segala doa baik dan supportnya selama ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, perbuatan yang ada di video aku. Kita di sini saling belajar ya teman-teman. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.